Sudah? Sudah live dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, azani Allahu wa iyyakum. Ikhwas sekalian, kita lanjutkan pembacaan kita kitab Syarhud Durus Al-Muhimmah li Ammatil Ummah, buah karya Fadilatu Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badal hafidhahumullahu ta'ala. Qala asy-syarih, berkata pensyarah yaitu Syekh Abdul Razak, wa ruknur rabi', adapun rukun Islam yang keempat adalah as-siyam, puasa. Ramadanun syahrun mubarakun 'azimun, yaitu bulan Ramadan adalah sebuah bulan yang mubarak, sebuah bulan yang dipenuhi dengan keberkahan, 'azimun, dan sangat mulia, memiliki kedudukan yang tinggi di mata syariat. Ala ibadihi iftaradallah, yang mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ala ibadihi, kepada setiap hambanya, as-siyam, yaitu puasa. Seseorang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Karena puasa ini adalah rukun Islam, maka salah satu ciri seseorang yang mengaku beragama Islam ya harus dia puasa. Maka tidak bisa seseorang dia mengaku beragama Islam tapi dia tidak mau berpuasa, tanpa udzur syar'i tentunya. Ketika seseorang ditanya, kamu muslim? Ya saya muslim. Kenapa enggak puasa? Males. Nah, maka ada bangunan Islam yang ada pada dirinya yang tidak dia tegakkan sebagaimana mestinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mengaku bahwasannya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumussyam, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian. Kutiba artinya menetapkan, mewajibkan. Maka tidak ada pilihan bagi seorang muslim kecuali ia berpuasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, semoga kalian dengan berpuasa menjadi seorang hamba yang bertakwa. Artinya di sini faedah puasa. Yang pertama, bahwasannya sejatinya puasa itu sudah ada pada umat sebelumnya, bukan hanya umat Islam saja. Orang Nasrani itu mereka juga berpuasa. Begitu juga dengan orang Yahudi, mereka berpuasa. Namun tentunya
puasanya orang Nasrani, orang Yahudi dengan umat Islam puasanya berbeda. Faedah yang kedua, puasa Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, salah satu tujuannya adalah agar seseorang itu menjadi seorang hamba yang bertakwa. Bagaimana cara agar puasa tersebut itu bisa mewujudkan pada diri seseorang itu hakikat takwa? Fasyamu tahqiqun li taqwa. Maka puasa itu bisa mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tahlisun li nafsi min lu'unatiha. Dan puasa itu juga bisa mensucikan diri seseorang dari noda-noda dosa, kesalahan, noda-noda kealpaan, noda-noda amal-amal yang bisa dikatakan ya amal-amal yang masuk kategori sebagai amal-amal yang berpotensi untuk mendapatkan dosa. Wa tatabu'u limaladdatiha wa syahwatiha. Dan puasa tersebut itu bisa mewujudkan takwa. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengikuti, membarengi hawa nafsu seseorang dan kelezatan dunia. Karena puasa tersebut itu akan senantiasa menjadi perisai seseorang agar seseorang itu tidak terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Karena biasanya dosa dan maksiat karena disebabkan ia mengikuti hawa nafsu, syahwat, maladdat. Liqaunihi yumarinun nufusa ala sabri. Karena seseorang yang berpuasa secara tidak langsung dia dilatih untuk melatih dirinya untuk senantiasa sabar amma tahwahu atas setiap apa yang menggoda hawa nafsunya. Misalnya di siang hari dia melihat ada orang yang minum es, kayaknya seger banget. Jadi pengen, haus. Pas panas-panas lihat orang minum es, seger ini enak. Coba beli kayaknya enak. Oh iya, saya puasa. Ditahan syahwatnya, keinginannya. Atau seseorang yang biasanya di luar bulan puasa emosinya mudah untuk tersulut. Nah, ketika di bulan puasa ada orang yang menjelek-jelekkannya, ada orang yang merendahkannya. Kemudian dia teringat, oh iya aku puasa. Mau marah sudah jengkel, sudah diubun-ubun, tiba-tiba ingat, oh iya aku puasa. Mubadir, sia-sia nanti puasaku. Sia-sia aku sudah menahan rasa lapar, haus dari pagi. Ketika siang hari ada orang yang memancing emosiku, aku tersulut. Sabar. Mimma yulaimuha wa yuwafiqu tabi'ataha. Yang mana dia bisa sabar atas segala sesuatu yang biasa dia kerjakan atau yang terjadi pada dirinya. Di luar bulan puasa misalnya dia emosi, pas puasa dia jadi lebih mudah untuk mengontrol emosinya. Di luar bulan puasa mungkin dia mudah untuk mengucapkan kata-kata yang fahisyah, kata-kata yang kotor. Tapi berbeda ketika dia puasa, dia bisa lebih sabar untuk menahan lisannya. Famata tamarranatil nafsu ala dzalika bisyami. Maka ketika seseorang sudah biasa
sudah melatih dirinya, membiasakan dirinya untuk senantiasa sabar karena disebabkan dia puasa, hana 'alaiha tarkul maharim allati la tatimmu taqwa illa bitarkiha, maka akan mudah bagi dirinya untuk meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Maka kalau seseorang kesabarannya tidak dilatih, kesabaran untuk meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan tidak dia latih sejak awal, maka akan sulit. Sedangkan orang yang biasa melatih kesabarannya dengan puasa, maka ketika meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan jadi akan mudah. Nah, saya kemarin aja sebulan bisa kok ninggalin, apalagi sekarang bisa. Saya yakin bisa. Yang mana ketakwaan, predikat takwa itu tidak akan mungkin bisa diraih illa bitarkiha, kecuali seseorang meninggalkan maksiat. Fahuwa junnatun lil abdi minad dunub, maka puasa ini bisa menjadi junnah, bisa menjadi perisai, penghalang, tameng dari seorang hamba agar tidak terjatuh minad dunub, terjatuh ke dalam dosa. Wa min sakhatir rabbi subhanahu wa ta'ala, dan agar seseorang itu tidak terjatuh, agar seseorang itu tidak mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang biasa melakukan maksiat, maka lambat laun Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka kepada orang tersebut, karena dia berani untuk intihak maharimillah, karena dia berani menantang, melanggar apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Semakin sering seseorang bermaksiat kepada Allah, maka semakin dekat pula adab Allah kepada dirinya. Karena secara tidak langsung dia menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekali, dua kali Allah Subhanahu wa ta'ala tutupi, Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni. Namun ketika sudah menjadi kebiasaan, maka tinggal tunggu waktunya Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Maka seseorang yang mungkin terkadang kita ada pertanyaan, kenapa ya orang tersebut itu kok bisa begini? Padahal sejauh yang saya ketahui, sejauh yang saya kenal, orang tersebut itu baik, low profile. Saya selama ini bermuamalah baik-baik saja, tidak terlihat sesuatu hal yang mencurigakan atau hal yang aneh, atau ada dari perilakunya yang menyimpang, tidak terlihat sama sekali. Kok tiba-tiba antum dengar kabar bahwasanya orang tersebut melakukan sebuah dosa besar, melakukan tindakan yang di luar nalar kita, logika kita. Kok bisa ya dia begitu? Hal tersebut bisa jadi karena disebabkan dia terbiasa melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala secara sembunyi-sembunyi. Nah, ketika dia biasa melakukan hal tersebut, maka tinggal tunggu kapan Allah murka, tinggal tunggu kapan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka aib kita. Maka ketika kita, masing-masing di antara kita tahu dosa apa yang biasa kita kerjakan secara sembunyi-sembunyi. Mungkin ada seseorang yang melakukan adatus seriyah, olahraga 5 jari, atau seseorang yang biasa melakukan maksiat sembunyi-sembunyi, zina mata, zina tangan, zina hati, zina pikiran, dan lain sebagainya, zina lisan, kemudian dia tidak segera bertobat, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan bongkar hakikatnya kelak. Wa fihi minal masalihi wal khairat wal barakat asyai'ul katsir. Dan di dalam puasa tersebut itu terdapat maslahat.
masalih wal khairat, dan kebaikan yang serta keberkahan yang sangat banyak. Wa huwa syahrun fi sanati, dan puasa Ramadan adalah syahrun, satu bulan yang ada pada bulan dalam setahun, satu bulan dalam setahun. Iftaradallahu subhanahu wa ta'ala alal ibadi siyamahu, yang mana satu bulan tersebut itu seseorang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan untuk berpuasa. Faman wuffiqa li ada'is siyam, maka barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala beri taufik sehingga dia bisa berpuasa. Artinya seseorang bisa berpuasa itu karena taufik Allah, bukan karena dia rajin, bukan karena dia pintar, bukan karena dia alim, enggak. Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hal seperti ini perlu kita tanamkan kepada diri kita. Setiap Allah memudahkan kita berbuat baik, beramal soleh, ini taufik dari Allah. Agar kita senantiasa mensyukurinya, agar kita tidak kufur nikmat, agar kita tidak menisbatkan taufik tersebut itu, amal soleh tersebut kepada diri kita, sehingga kita lalai, sehingga kita merasa sombong, sehingga kita merasa lebih hebat dibanding orang lain. Kita bisa beramal soleh itu karena taufik Allah. Kalau seandainya bukan karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, belum tentu kita bisa beramal soleh. Betapa banyak amal soleh yang kita ketahui keutamaannya, kebaikannya, fadilahnya, tapi kita tidak kunjung juga bisa mengerjakannya. Tapi ada amal soleh yang kita tahu, baru kita dengar langsung bisa kita kerjakan. Maka ini taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pupuklah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan istiqomah, dengan merahasiakan amal kita, dengan kita tidak sering-sering menyebut-nyebutnya. Apalagi tabiat manusia itu biasanya suka pamer. Tabiat yang harus bisa kita rem. Kan senang ketika seseorang mendapatkan kebaikan. Iya, mungkin pertama, sekali, dua kali dia bisa mengerem. Tapi kalau sudah 2 kali, 3 kali, akhirnya muncul rasa saya ini memang istimewa, saya bisa ini. Contohnya begini. Misalnya antum ikut acara gitu misalnya. Ikut hadir di sebuah kajian. Nah, kajian tersebut ada door prize-nya, yang mana door prize tersebut didapatkan oleh setiap orang yang datang dan dia mendapatkan nomor antrian registrasi. Di akhir acara disebutkan nomor sekian-sekian, antum dapat. Atau namanya Fulan bin Fulan, antum dapat. Berapa bulan kemudian antum ikut lagi ada kajian. Memang niatnya antum ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saya hadir kajian. Dolpes itu ngikut. Ternyata antum pas hadir dapat lagi. Masya Allah. Bisa jadi antum datang yang ketiga, niat antum sudah berubah. Atau bisa jadi ketika antum dapat yang kedua, ada teman samping antum itu nyenggol. Jauhilah antum. Masya Allah ya. Antum kemarin datang dapat, sekarang dapat. Masya Allah, ini memang antum di apa sih rahasia amalan antum di apa? Kok bisa-bisa ya setiap antum datang antum dapat? Saya loh datang berkali-kali nggak dapat gitu. Mungkin awal dapat antum biasa, tapi ketika ada orang mengatakan demikian, akhirnya antum merasa sombong. Saya gitu loh. Itu merasa sombong, kemudian bisa jadi niatnya datang setelahnya adalah berubah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai niat kita ini terkontaminasi dengan niat-niat yang buruk atau tujuan-tujuan yang tidak mulia.
Kama yanbaghi kana lahu zadan fi amihi kullihi. Sebagaimana maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala beri taufik untuk melaksanakan puasa sebagaimana mestinya, kana zadan fi amihi kullihi, maka puasa tersebut itu bisa menjadi bekal, bisa menjadi tabungan amalnya selama dia hidup. Yasumu syahran, dia berpuasa selama 1 bulan. Lakin tabaqa atharuhu fil ami kullihi biidnillah. Akan tetapi faedahnya, manfaat dari puasa tersebut itu bisa dia rasakan sepanjang tahun. Biidnillahi ta'ala, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan puasa ini seseorang akhirnya bisa sebulan, apalagi sebulan, antum insya Allah untuk meninggalkan maksiat-maksiat setelahnya itu lebih mudah. Karena sama satu bulan antum sudah dididik di madrasah takwa. Sebagaimana sebuah pepatah, man ta'awwada ala syai'in shara ahlu. Barang siapa yang dia biasa melakukan sesuatu, maka dia akan ahli, maka dia akan terbiasa. Dan menurut penelitian, seseorang yang rutin melakukan suatu hal yang sama selama 1 bulan, maka akan menjadi habit pada dirinya, sudah tercantum habitnya. Kalau seandainya tidak melakukannya, maka ada sesuatu hal yang aneh. Antum puasa 1 bulan, gak pernah kosong, gak pernah bolong. Tiba-tiba pada tanggal 1 Syawal, padahal antum tahu gak puasa, itu sholat Id. Tiba-tiba antum otomatis bangun jam 2 atau jam 3. Karena sama 1 bulan antum sudah terbiasa bangun jam 2 atau 3. Terbiasa. Tanpa antum masang alarm, tidak butuh alarm, tiba-tiba udah bangun aja, otomatis. Maka banyak orang yang setelah bulan Ramadan banyak yang merasakan nggak tiba-tiba setiap jam 4 bangun, jam 3 bangun, setengah 4 bangun, padahal alarm nggak ada, ini nggak ada. Nah kalau dia ikuti kebiasaan tersebut, akhirnya kemudian dia biasakan selain di bulan Ramadan, insya Allah akan mudah untuk bangun tanpa ada alarm. Beda kalau misalnya seandainya seseorang ketika di luar bulan Ramadan dia tidak mengikuti kebiasaannya di bulan Ramadan. Setelah berselang beberapa lama, akhirnya habit yang sudah dia bangun selama 1 bulan akan hancur sia-sia. Yang dulunya kalau nggak pakai alarm nggak bangun, ya balik lagi kalau nggak pakai alarm nggak bangun. Maka ini pentingnya wa'ad bi'il hasanata tamhuha, dan ikutilah kebaikan. Faida faraqta fansab. Inilah pentingnya seseorang itu mengikuti kebaikan dengan kebaikan yang lain. Ikuti. Maka insya Allah antum kalau 1 bulan itu sudah biasa bangun jam 3, setelahnya antum ikuti di Syawal antum tetap konsisten bangun jam 3 walaupun misalnya ngantuk. Saya kan enggak sahur ya. Antum tetap bangun, kemudian duduk minimal senderan. Lama-lama antum menjadi habit. Jam 3 udah insya Allah antum otomatis bangun, enggak perlu ada alarm yang membangunkan antum. Berbeda kalau ini kan enggak puasa, nyantailah, alarmnya ditunda, tiba-tiba bangun jam 5. Dan ketika menjadi kebiasaan, akhirnya balik lagi. Mau nggak mau ketika bangun subuh ya harus pakai alarm. Dan ketika menjadi kebiasaan, akhirnya walaupun bangun jam 3, yang biasanya antum bangun jam 5 misalnya, nggak akan rasa capek, nggak akan ngantuk. Karena apa? Sudah menjadi kebiasaan. Sekali ditinggalkan ada sesuatu yang aneh. Kok aneh ya? Kayak ada yang kurang dari hidup saya. Nah itu. Karena itu tandanya sudah menjadi kebiasaan antum. Kemudian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun rukun yang kelima adalah haji.
Yang mana haji tersebut itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan fil umri kullihi marratan wahidah. Seseorang Allah wajibkan untuk menunaikan ibadah haji itu seumur hidupnya sekali. Dan haji ini alal mustati bagi seorang yang mampu. Wa mazada fahuwa tatawwu. Kalau seandainya dia bisa mengerjakan haji lebih dari sekali dalam hidupnya, maka itu terhitung sebagai tatawwu, sebagai sunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala Masya Allah dengan kasih sayangnya haji itu diwajibkan hanya bagi orang yang mampu. Dan namanya mampu itu sebenarnya relatif. Mampu itu artinya bisa diusahakan. Lah betapa banyak orang dia bisa beli rumah harganya miliaran. Dia rela ngutang, bisa beli rumah harganya miliaran. Tapi haji yang harganya hanya 25 juta untuk mendapatkan kursinya, nggak dia bayar. Ustadz nunggunya lama 30 tahun. Ya sudah, Anda bisa beli rumah harganya miliaran. Kenapa Anda tidak berusaha untuk haji furoda? Tidak haji plus daftar tahun ini berangkat hanya 264 juta. Murah itu. Rumah harganya miliaran antum bisa kok. Kita bisa kok bayar. Kita rela kok ngutang. Haji, sedangkan haji yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, kita nggak rela ngutang. Padahal nggak ada satupun dalil baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi ataupun dalil apapun itu yang mewajibkan seseorang itu punya rumah. Nggak ada dalil. Seseorang itu harus punya rumah, nggak ada. Dalilnya apa? Ya kita pengen punya rumah sendiri, lebih nyaman. Nah, begitu juga. Sebagaimana rukun Islam itu kan bangunan pondasi kita. Apakah kita tidak pengen membuat bangunan pondasi Islam kita ini nyaman, aman, tenang, damai? Maka tunaikanlah, kerjakanlah haji. Sebagaimana kita pengen agar apa? Kita bisa tinggal di sebuah tempat yang nyaman, aman. Apakah kita tidak pengen pondasi kebahagiaan kita itu juga nyaman, tenang, aman? Maka harusnya seseorang yang bisa beli rumah miliaran itu sudah melaksanakan haji. Tapi pertanyaannya, banyak di antara orang yang bisa beli rumah miliaran tapi nggak bisa haji sampai akhir hayatnya. Tapi ada orang, mohon maaf, gaji tidak seberapa, penghasilannya tidak seberapa, bisa haji. Karena apa? Haji itu bagi yang mampu, sedangkan kemampuan itu bisa diusahakan. Tinggal kita ini mau atau tidak. Ada seseorang yang seumur hidupnya, kalau seandainya seluruh gajinya dikumpulkan, belum tentu dia bisa berangkat haji. Tapi apa? Dia bisa haji. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kita yang mengusahakan. Masalah antrian 30 tahun itu kan hanya sekedar angka. Dan angka di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tetapkan tahun ini haji. Tiba-tiba, oh jatah jenengan dimajukan. Oh tapi saya nggak punya biaya buat lunasin. Ya sudah, saya tak coba pinjem duit buat lunasin biar saya bisa berangkat haji tahun ini. Tiba-tiba antum minjem, Pak saya pinjem duit buat apa? Buat lunasi haji. Haji saya harusnya tahun sekian tapi saya dimajukan tahun ini. Saya nggak mau kehilangan kesempatan, maka saya pengen utang sama jenengan. Ya sudah, tak utangin. Bisa. Atau bisa jadi ya sudahlah, tak utangin, nggak usah bayar. Saya nggak tahu haji saya kapan, tapi semoga saya ngutangin Anda bisa
berangkat haji tahun ini, semoga saya juga tercatat mendapatkan pahala haji. Akhirnya orang malah dikasih cuma-cuma. Angka itu hanya hitungan. Sedangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat mungkin. Bahkan setiap tahun sering kita dengar ada orang-orang yang bisa berangkat haji yang mestinya belum waktunya. Haji itu kan terbatas. Misalnya kalau usia sekian bisa dipercepat. Tapi ada orang tahun ini usia 18 tahun berangkat haji. Taruhlah dia sejak lahir didaftarkan. Belum tentu dia juga berangkat haji. Tapi bisa 18 tahun dia berangkat haji. Maka tinggal kita usahakan, kita niatkan. Masalah berangkat tahun ini, 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, itu Allah Subhanahu wa taala menentukan. Hatta kalau seandainya seseorang nggak ada niatan, antum kuliah di Madinah 5 tahun juga nggak bakalan bisa haji kalau nggak ada niat. Apalagi tahun ini baru saja kami dengar haji tahun ini tuh beda dengan haji-haji sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya orang biasanya haji-haji harga-harga murah, harga-harga diskon itu banyak. Sekarang agak sulit. Bahkan kadang Zulqa'dah itu jatah-jatah itu masih ada, porsi-porsi haji untuk dalam negeri masih ada. Karena mahasiswa Madinah, mahasiswa Saudi itu masuk porsi dalam negeri. Tapi tahun ini sudah habis. Nah, kalau antum tidak merancang, tidak mentarget sejak awal, belum tentu bisa haji. Nah, kalau saya dekat, kalau saya kuliah di Madinah saya bisa haji, belum tentu. Nggak ada jaminan. Yang dekat saja belum tentu bisa berangkat haji. Yang jauh juga belum tentu dia nggak bisa berangkat haji. Banyak orang tinggalnya jauh tiba-tiba bisa juga berangkat haji. Bisa dengan cara lain. Bisa kita misalnya ada sebagian kawan ketika ditanya kenapa kamu kuliah ke negeri-negeri Eropa, negeri-negeri kafir. Saya itu kuliah ke negeri kafir bukan karena saya pengen kuliah di sana, bukan karena saya pengen belajar. Saya pengen haji. Ada banyak kawan kuliah ke luar negeri, ke Belanda, Inggris, Jepang. Tujuannya apa? Cina. Saya pengen haji kok. Belajar ini cuma bonus. Tujuan utama saya mengajukan beasiswa LPDP atau beasiswa Indonesia Merdeka Merah Putih apapun itu. Tujuan saya pengen haji. Kuliah, belajar itu cuma bonus. Maka akhirnya banyak. Ketika dia bisa diterima, sampai sana dia segera mengurus surat izin tinggalnya. Surat izin tinggalnya, dan ketika dia bisa bawa keluarga, semua keluarganya dibawa. Semua keluarga dibawa, tinggal berapa bulan di sana, bisa dapat surat izin tinggal, berangkat. Pulang haji, selesai haji pulangnya kemana? Ke Indonesia. Banyak kawan-kawan demikian. Tinggal kita ada usaha atau enggak. Masalah jauh dekat itu bukan penentu hal kita bisa haji atau enggak. Bahkan kami enggak kebayang dulu kok bisa haji. Saya sendiri enggak kebayang kenapa bisa haji. Sampai detik ini bisa-bisanya haji dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Di saat kawan-kawan haji harus bayar biaya mahal, alhamdulillah kami dapat haji gratis. Bahkan VIP. Masya Allah, tabarakallah. Maka masalah waktu ini hanya sekedar angka, seringkali hanya sekedar angka. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan walillahi 'alan nas, dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan manusia hajjul bait, untuk mengunjungi bait Ka'bah al-musyarrafah, man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada setiap manusia untuk mengunjungi Ka'bah, untuk menunaikan ibadah haji, man istata'a,
bagi siapa yang dia mampu untuk mengerjakannya. Wa qad tsabata 'anin nabi, dan telah sabit dari Nabi Muhammad SAW hadis-hadis yang banyak sekali fi targhibi ummatihi, yang mana hadis tersebut itu mendorong, memotivasi umatnya untuk melaksanakan ibadah haji ala hadhihi ta'atil adimah. Karena haji ini adalah sebuah bentuk ketaatan yang sangat mulia. Wa bayani ma yaqnamunahu fil haji min ujurin azimatin wa sawabin jazilin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi seseorang yang melaksanakan ibadah haji yaqnamunahu, maka dia akan mendapatkan dari ibadah hajinya tersebut itu ujur azimah, pahala yang sangat banyak. Wa thawabin jazilin, dan pahala yang melimpah. Wa ghufranin lidzunub, dan orang tersebut akan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya barang siapa yang dia mendapatkan predikat haji mabrur, haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan kayaumin waladathu ummuh, maka seakan-akan dosanya itu Allah Subhanahu wa taala ampuni, sebagaimana hari di mana ibunya melahirkan dirinya. Sebagai seorang bayi, dia tidak memiliki dosa sedikit pun. Nah, seperti itu suci. Dan dari hadis ini pula para ulama menyimpulkan dosa-dosa yang berkaitan dengan dosa besar bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ampuni. Karena apa? Dalilnya di sini kayaumin waladathu ummu, sebagaimana hari di mana ibunya melahirkan dirinya. Sebagaimana seorang bayi enggak memiliki dosa sedikit pun. Enggak ada. Bayi itu durhaka enggak ada. Hatta bayi nangis, oe, ibunya susah, bapaknya susah, enggak termasuk durhaka. Padahal kita tahu durhaka termasuk dosa besar. Sebagai bayi enggak terhitung, enggak dosa. Faman kana mustati'an wajib ali ayyastahida fi ma'rifati ahkamil haji liyadiyahu ala basirah. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan istita'ah, wajib bagi dirinya ayyastahida fi ma'rifati ahkamil haj. Maka wajib bagi orang tersebut itu untuk mempelajari hukum-hukum haji. Maka bagi jamaah haji yang berangkat, ya harus tahu hukum haji, bukan hanya manut kepada pembimbingnya, kan nanti ada pembimbing. Iya, pembimbing memang ada ketika haji, tapi Anda wajib juga tahu hukum-hukum haji. Karena haji itu bukan ibadahnya pembimbing, ibadah Anda. Kalau ibadahnya pembimbing cukup, udah pembimbingnya aja yang haji, saya nggak usah haji, saya duduk di tenda, biar nanti pahala saya katut manut sama pembimbingnya. Karena haji itu ibadah kita, bukan pembimbing kita. Sesoleh apapun, secerdas, sehebat, sealim apapun pembimbing kita, tetap yang akan mendapatkan pahala itu kita atas apa yang kita kerjakan. Memang pembimbing kita misalnya ibadahnya sempurna, lah ibadah kita ketika manasik hajinya, maka penting, butuh kita tahu, bukan hanya sekedar manut. Itu pertama. Kedua, tidak setiap pembimbing itu bisa membimbing seluruh yang dibimbing, karena biasanya dibimbing banyak. Bisa jadi ada orang yang cakap, Ustaz ini hukumnya gimana, aktif tanya, akhirnya bisa dibimbing maksimal. Sedangkan yang udah diem gak mau belajar fikih haji, fikih umroh, ya sudah ala kadarnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, bisa jadi pembimbingnya itu gak benar. Ya bisa jadi. Karena terkadang banyak kita dapati para pembimbing-pembimbing, para tefel-tefel yang mewajibkan jamaahnya dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak wajibkan. Kayak misalnya ada, ini wakil ini. Jadi studi kasus nyata ini. Ada sebagian jamaah umroh tanya, Ustadz, katanya kalau kita lagi umroh, kita nyentuh suami kita atau istri kita, batal Ustadz. Umrohnya batal. Biar kita dapat pahala, kita bayar dam. Berapa bayar damnya?
Ya senilai kambing 600 real. Bayarnya ke siapa, Bu? Ke siapa, Pak? Kepada pembimbing umrohnya. Wah, enak sekali ya. Yang ada pembimbingnya malah kaya itu nanti. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai, karena kadang pembimbingnya nggak tahu, dibodohin oleh pembimbingnya. Dikit-dikit bayar dikit-dikit bayar hajinya, umrohnya nggak sah. Hati-hati. Makanya kita penting belajar. Manasiknya datang, bukan cuma manasik datangnya online. Online itu ya kurang. Offline kalau perlu. Selama kita bisa, sama kita mampu, datang offline, bukan hanya online. Karena ibadah haji, ibadah umrah itu ibadah kita, bukan ibadahnya pembimbing. Nanti yang akan ditanya, yang akan ditimbang pahalanya adalah apa yang kita kerjakan, bukan apa yang dikerjakan oleh pembimbing haji atau umrah kita. Liyu'addiyahu ala basirah, agar dia bisa mengerjakan haji tersebut itu ala basirah, atas bagaimana cara haji yang benar. Waliyafuza bi khairatihi wa ujurihi alwafirah, agar dia bisa mendapatkan pahala yang banyak. Enggak jarang loh, terkadang pembimbing haji, pembimbing umrah kadang ketika bimbing bingung, tiba-tiba apa ya ini hukumnya apa ya? Kan ya bagi yang orang enggak pernah belajar, sekelas ustadz saja yang dia sudah belajar fikih 4 madhab, sudah biasa ngajar fikih haji, kadang ketika bimbing juga bingung, Ustadz hukumnya ini apa ya? Padahal ustadznya juga pernah belajar, lupa ustadznya hukumnya. Ya bagi orang yang pernah belajar, gimana mau dapat pahala yang banyak? Karena ya ustadz juga manusia, kadang ustadznya lupa, kadang ustadznya karena mungkin capek, tiba-tiba apa. Ya, makanya perlu kita belajar fikih-fikih haji, fikih-fikih umrah. Wa ta'ammal ra'akallah, dan mari kita perhatikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Hadhil mabani khamsah. Inilah 5 bangunan Islam allati yaqumu 'alaiha dinullah, yang mana dengan 5 pondasi ini agama Islam itu berdiri. Wa ta'ammal idhama sya'niha wa rafi'a makanatiha, dan perhatikanlah betapa mulianya, betapa tingginya kedudukan 5 pondasi ini dalam agama Islam. Wa anna man waffaqahullah, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala beri taufik dan Allah beri kemuliaan sehingga dia bisa mengerjakannya, wal qiyamu biha kama yanbaghi, dan dia melaksanakannya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala minta, dakhala yaumal qiyamati jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan orang tersebut ke dalam surganya. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, qala qultu ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku sebuah amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Wa yubaiduni anil nar, dan amalan yang bisa menjauhkan diriku dari siksa api neraka. Fa'addalahu, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan hadhil mabani khamsah, 5 pondasi Islam ini, rukun Islam ini. Wa fi hadis Jabir, dan disebutkan dalam hadis Jabir dalam Sahih Muslim, anna rajulan qala lin nabi, bahwasannya ada seorang pemuda, dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ara'aita ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu in salaitu salawatil maktubah, kalau seandainya aku melaksanakan seluruh salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Artinya dia hanya salat 5 waktu, enggak salat sunnah. Wa sumtu Ramadan, dan aku hanya berpuasa Ramadan, enggak puasa sunnah. Hanya berpuasa Ramadan. Wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Wa haramtul harama, dan aku mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan.
Walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak melakukan selain itu. Cukup salat wajib, puasa Ramadan, mengatakan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan dan mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Sudah cukup itu. A'adkhulul jannah, apakah aku kelak akan Allah masukkan ke dalam surga? Ini pertanyaan. Qala na'am. Apa jawaban Nabi? Ya, betul. Kau akan Allah Subhanahu wa taala masukkan surga. Maka cukup. Yang wajib kerjakan apa-apa yang Allah Subhanahu wajibkan, engkau kerjakan. Apa yang Allah halalkan, kita halalkan. Apa yang Allah haramkan, kita haramkan, kita jauhi, kita hindari, tidak kita jauhi, tidak kita kerjakan. Sudah cukup, sama masuk surga. Kan simpel. Wa fi khabaril rajulil a'rabi, dan dalam khabar rajul a'rabi, orang Arab Badui, alladzi addada alaihi hadil arkan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun-rukun Islam ini. Faqala wallahi la azidu ala hada wala ankus, dan demi Allah aku tidak akan menambah atas hal ini. Artinya ya pokoknya yang wajib saja, enggak mengerjakan yang sunnah. Wala angkus, dan aku juga enggak akan mengurangi, pokoknya fokus yang wajib. Qala sallallahu alaihi wasallam aflah in sadaq, maka sungguh dia telah beruntung kalau seandainya dia jujur dalam melaksanakannya. Dia benar-benar melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, dakhalal jannata in sadaq, maka dia pasti masuk surga. Fahadhil arkanul khamsah hiyal mabani, maka rukun-rukun Islam yang 5 ini adalah pondasi allati yaqumu alaihil Islam, yang mana 5 hal ini menjadi pondasi pokok tonggaknya berdirinya Islam. Wa yajibu 'alal muslimi ay yuhafidh 'alaiha muhafadatan daqiqatan, dan wajib bagi seorang muslim untuk senantiasa menjaganya dengan sepenuh penjagaan. Fokus. Wa ya'na biha inayatan fa'iqatan, dan dia menaruh inayah, menaruh perhatian. Bagaimana caranya agar dia bisa melaksanakan sholatnya, hajinya, puasanya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana fokus sholatnya agar diterima. Pokoknya gimana caranya sholat wajib saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan syaratnya, rukunnya, wajibatus sholatnya, benar-benar diperhatikan. Karena apa? Wa hiya a'dhamu ma yataqarrabu bihi ilallah. Karena hal-hal yang Allah wajibkan ini adalah hal yang paling besar yang bisa menjadikan seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadits qudsi, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dan ada sebagian hambaku, ia mendekatkan diri dengan apa-apa yang lebih aku cintai dibanding apa yang aku wajibkan. Apa itu? Ya perhatian, melaksanakan ibadah yang Allah wajibkan sebagaimana mestinya. Karena surga itu bukan diperoleh dengan amal yang banyak. Enggak. Belum tentu orang yang amalnya banyak itu masuk surga, belum tentu. Karena kita masuk surga itu berkat rahmat Allah. Maka bisa jadi seseorang yang amalnya sedikit tapi dia fokus. Bagaimana? Sholatnya kok saya sholat kok belum khusyuk ya? Gimana caranya agar saya ini bisa sholat khusyuk? Bagaimana caranya agar saya ini bisa sholat itu tenang? Bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa taala menerima?
Maka dia senantiasa was-was, jangan-jangan tadi sholat duhur saya tidak diterima Allah. Jangan-jangan tadi sedekah saya tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan ini, jangan-jangan khawatir. Dia fokus bagaimana memperbaiki ibadahnya, apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Fa idza wufiqal abdu lil muhafadhati 'alaiha fi hayatihi kana yaumal qiyamati min ahlil jannah. Maka ketika seseorang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik oleh Allah untuk memiliki perhatian dalam ibadah-ibadah yang Allah wajibkan, merasa khawatir setiap kali selesai sholat, khawatir jangan-jangan dari sholat saya tidak diterima, maka ini bisa jadi orang tersebut adalah kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala masukkan dia termasuk golongan yang penghuni surga, karena dia senantiasa khawatir, nggak tenang. Padahal sudah sholat, khawatir nggak tenang. Jangan-jangan sholat saya kurang, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Walihada yanbaghi ala ahlil ilmi wa tulabul ilmi. Maka oleh karena itu wajib bagi seorang penuntut ilmu ayyu'nau bihasil awami wa umumin nasi alal muhafadati ala hadhil alkan wal inayati biha. Maka sudah selayaknya bagi seorang penuntut ilmu senantiasa memotivasi, menghimbau kepada setiap orang awam agar mereka senantiasa menjaga rukun Islam ini dan menaruh perhatian padanya. Wa yubayyinu lahum makanataha wa idhama sya'niha min dinillah. Dan di sisi lain dia juga menjelaskan kepada mereka betapa tingginya, betapa mulianya kedudukan, betapa agungnya seseorang yang melaksanakan, memiliki perhatian tentang rukun Islam ini. Wa anna maslaha minad dini kamasalil a'midati minal bunyan. Dan permisalan rukun Islam tersebut itu seperti permisalan sebuah tembok, sebuah tiang yang mana tiang tersebut itu menopang sebuah bangunan. Wayan bagi ala kulli muslim ayyuhafid ala hadil a'midah. Sebagaimana seorang mukmin ketika dia memiliki rumah, maka dia sering memperhatikan tiang rumahnya. Jangan-jangan tiangnya ini kurang kuat, jangan-jangan tiangnya ternyata sudah dimakan rayap. Kalau sudah dimakan rayap diganti. Jangan-jangan pondasinya, atapnya, rangkanya sudah dimakan rayap, akhirnya diganti dengan pondasi yang baru, rangka rumah yang baru. Karena dia takut lagi enak-enak tidur, tiba-tiba plafonnya ambles. Kan orang kan sering khawatir begitu. Kenapa? Dia nggak khawatir pondasi kebahagiaan dunianya ambles. Maka pondasi-pondasi Islam ini, rukun-rukun Islam ini sudah selayaknya kita perhatikan. Musta'inan billah, dengan seseorang senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, taliban muddahu tabaraka wa taala wa taufiqahu. Dan dia senantiasa meminta agar Allah melapangkan dirinya untuk melaksanakannya, dan semoga dia termasuk di antara hamba yang mendapat taufik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.